Halo teman-teman, halo semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kita doakan semoga sehat selalu, dilancarkan segala rutinitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin, amin, amin. Ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah bantu saya ya untuk perkembangan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong teman-teman bantu subscribe channel saya ini ya, supaya saya tetap semangat berbagi konten-konten yang bermanfaat. Video kali ini teman-teman saya mau berbagi bagaimana caranya kita menguras namanya air radiator. Jadi seperti yang saya sering lakukan di bengkel saya, cara-cara umum saja yang mudah teman-teman untuk bisa mengerjakan di rumah. Tapi perlu saya tegaskan kepada teman-teman, di sini saya membagikan caranya untuk mobil yang basicnya tidak ada untuk pembuangan udara ya, atau untuk flushing. Jadi ini biasanya untuk mobil karburator atau mobil injek juga bisa ya, tapi yang tidak ada pembuangan udaranya, semacam seperti contoh Avanza ya, Xenia, itu kan ada tempat pembuangan udara untuk di flushing. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi di sini saya akan mengerjakan dengan 3 cara ya, atau 3 tahapan. Kita sesuaikan dengan mobil kita apa. Kalau masih bisa dijangkau melepas termostatnya, jadi disesuaikan dengan mobil teman-teman. Kita mulai dengan cara yang pertama, siapkan sabun deterjen. Kemudian kalau ada selang di rumah lebih bagus, atau di sini saya contohkan pakai ember saja dan pakai gayung sebagai contoh teman-teman. Tidak saya sarankan pakai sabun colek, jadi baiknya pakai deterjen, pakai Rinso atau apapun mereknya, yang penting deterjen. Biasa kita pakai untuk menyuci pakaian di rumah. Sebaiknya jangan pakai sabun colek. Kemudian mesin biarkan dalam kondisi dingin. Semisalnya kita baru saja sampai di rumah, tunggu sampai suhu mesinnya turun. Jangan mesin dalam kondisi panas. Atau sebaiknya lakukan pada saat pagi hari, mesin betul-betul dalam kondisi dingin. Kita cari baut untuk pembuangan pada radiator. Ini sebagai contoh ya, ini mobilnya Suzuki Karimun kotak. Cara pertama ini bisa kita lakukan. Itu kan ada baut pembuangan ya. Air nanti kita buka, gunakan sarung tangan supaya aman. Ya, seperti ini sudah saya buka. Ini untuk pembuangan radiator, adanya di bawah radiator. Kemudian kita buka tutup radiatornya sampai airnya terkuras. Di sini saya berikan contoh aja teman-teman, karena mobil ini sebetulnya sudah saya kuras ya beberapa hari yang lalu, tapi di sini saya buatkan kontennya dan tahapan bagaimana caranya ya. Jadi ikuti aja sampai selesai. Oke, kita tunggu sampai air yang ada di radiator betul-betul habis. Nah, kalau sudah tidak lagi menetes air dari radiator, kita tutup kembali. Tutup kembali. Setelah itu kita masukkan deterjen yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini ada beberapa kali ya kita masukkan. Kita kasih air dulu. Nah, nanti setelah turun kita tambahkan lagi sabunnya. Jadi kalau ukuran deterjennya kecil seperti yang saya pakai ini, kita boleh bisa menghabiskan semuanya satu, tapi beberapa tahapan ya. Jadi beberapa waktu, atau cukup setengah juga bisa. Jadi tidak harus semua juga nggak apa-apa. Nanti untuk cara yang kedua teman-teman nanti perhatikan ya, saya akan kasih tahu lebih detail lagi
bagaimana situasi atau kondisi di blok mesin mobil kita, kenapa harus dikuras gitu ya, supaya teman-teman bisa paham. Oke, jadi kita isi aja terus begini sampai penuh ya, sampai penuh. Nah, kalau misalnya mau perlu tambahkan sabun deterjennya lagi, tambahkan lagi. Kalau sudah cukup ya kita tutup saja begini. Nah, setelah itu kita menyalakan mesin mobil kita. Kita hidupkan mesinnya, engine-nya kita nyalakan. Seperti ini ya, ini sudah nyala mesinnya, engine-nya sudah hidup. Lalu kita tunggu sampai kipas fan ini menyala ya. Jadi kita tunggu sampai radiator ini menyala, fan radiator pendingin ya. Maksudnya kita kenapa menunggu sampai menyala? Supaya air itu sudah tersirkulasi. Itu maksudnya teman-teman. Jadi dia nyala sekali ya, tunggu beberapa ya, mungkin sekitar 20 sampai 30 menit ya, kita tunggu sampai kipas fan-nya mati secara otomatis. Lalu setelah itu kita matikan kembali mesin mobilnya, tunggu sampai dingin. Setelah itu ya, mesinnya sudah dingin, tunggu sampai betul-betul dingin ya. Kita buka lagi pembuangan yang bawah tadi, lalu kita buka tutup radiatornya sampai air yang tadi yang campur dengan sabun ya, ini keluar sampai habis teman-teman. Nah, jadi cara ini teman-teman boleh lakukan beberapa kali ya. Jadi misalnya sekali kurang masih kotor, lakukan 2 kali ya. Kurang lebih cara metodenya sama seperti tadi. Oke, kita masuk cara kedua. Sekarang teman-teman lihat di sini, jadi kondisi blok mesin mobil kita seperti ini teman-teman. Lihat ini ya, ini kan kalau kita buka silinder head, dalamnya mesin mobil kita itu yang saya tunjuk ini itu adalah jalur air. Nah, di sini tuh suka tergenang air ya. Jadi kita pakai mobil sudah sekian kilometer atau berapa tahun gak pernah kita kuras, maka di sini tuh air akan menjadi kerak teman-teman ya. Apalagi airnya itu bukan kita pakai coolant. Nah, kotor akan menumpuk di sini teman-teman. Coba perhatikan. Nah, jadi cara kedua ini kita akan menggunakan cairan khusus ya. Tujuannya apa? Untuk merontokkan kotoran yang ada di blok mesin ini. Oke, sudah paham di sini teman-teman ya. Langsung saya kasih lihat apa cairannya. Oke, jadi di sini kita siapkan botol aqua agak besar. Kita masukin air kira-kira setengah. Kemudian ini cairannya teman-teman. Ini kita pakai namanya HF ya. Ini untuk bisa untuk obat jamur kaca, jamur body ya. Cuman hati-hati, harus pakai sarung tangan dan harus pakai masker. Nanti kita siapkan juga sisa daripada deterjen yang tadi teman-teman. Nah, jadi untuk HF-nya ini ya, kita boleh beli di toko kimia teman-teman. Satu botol begitu 1 liter kurang lebih harganya 55.000. Tapi kalau teman-teman ada yang lain persamaannya tidak apa-apa. Ini untuk merontokkan kotoran kerak yang tadi ya dalam blok mesin itu. Ini tujuannya kenapa saya menggunakan ini teman-teman. Nah, jadi ini ada asapnya, ngebul, jangan sampai kehirup ya. Jadi hati-hati. Dan kalau di rumah ada, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Tidak boleh terkena tangan langsung atau jari atau kulit. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan di sini teman-teman. Di sini saya contohkan ya. Jadi kita masukin aja, jangan terlalu banyak. Jadi kita boleh kira-kira lah ya masukinnya. Jangan lupa pakai sarung tangan dan pakai masker. Kalau teman-teman mau beli ya, jadi di toko kimia ada jual 1 liter kurang lebih sekitar 55.000 HF-nya itu. Dan kalau disimpan di rumah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ingat, tidak boleh kehirup sama hidung, tidak boleh dipegang, nggak boleh kena kulit langsung ya, karena ini memang cairannya agak keras. Ini bisa juga kita gunakan untuk merontokkan jamur kaca mobil, jamur body, dan hanya sedikit saja kita pakai ya, tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja. Oke, setelah itu, setelah teraduk di botol aqua yang tadi, langsung aja kita isi teman-teman. Ingat, air radiator tadi kita hanya kuras setengah radiator saja ya, jangan dihabisin semuanya.
Nah teman-teman boleh lakukan ini beberapa kali, artinya minggu ini kita boleh lakukan sekali, minggu besoknya kita boleh lakukan 2 kali. Ini caranya untuk kita merontokkan penumpukan kotoran atau kerak yang ada di blok mesin. Karena kalau kita hanya menggunakan air sabun saja, tentu saja tidak begitu maksimal ya. Bersih-bersih tapi tidak begitu maksimal. Jadi biarkan seperti ini. Nanti kalau sudah penuh, kita nyalakan lagi mesinnya teman-teman. Hidupkan mesinnya sampai kurang lebih 30 menit. Biarkan kipas fan radiator itu menyala secara otomatis sekitar 2-3 kali sampai air itu tersirkulasi. Yang tadinya di radiator akan kembali masuk ke blok mesin, dari blok mesin akan kembali lagi ke radiator. Lalu kita tunggu ya, setelah mesin kita hidupkan. Setelah mesin sudah panas kurang lebih 30 menit, air tersirkulasi, kita tunggu sampai mesinnya dingin. Biarkan sampai mesinnya dingin, baru kita menguras kembali ya. Kita buka lagi pembuangan radiatornya itu, kita buang sisa kotoran di sini. Nanti teman-teman akan lihat banyak sekali kotoran akan keluar. Nah setelah semuanya bersih, dilakukan beberapa kali pengurusan, baru teman-teman boleh memberikan air coolant ya, khusus untuk radiator mobil. Baik teman-teman, ini adalah cara yang ketiga yang biasa saya lakukan di bengkel. Kalau teman-teman bisa ya, mau atau punya kunci-kunci, kita bisa buka selang bawah radiator. Ingat, mesin dalam kondisi dingin, tidak boleh dalam kondisi panas ya. Buka bawah klem-kleman selang radiator. Ini tujuannya untuk kita fokuskan saja untuk membersihkan si radiator. Atau teman-teman juga bisa melepas namanya termostat. Nah kalau bisa dilepas nih, bisa boleh pakai kunci 12. Nah nanti saya akan kasih lihat contoh termostatnya ya. Jadi kita buka ini, tutup lagi tanpa termostat. Nah ini contoh termostat. Misalnya kita sudah copot nih termostat dari tempatnya ya, kita pasang kembali bawah 12. Kemudian kita masukkan air sabun ke radiator seperti video awal tadi caranya. Biarkan hidup mesin kurang lebih 20-30 menit. Nanti air akan tersirkulasi terus ya. Jadi saat mesin hidup, water pump akan memompa terus air itu dari radiator kembali ke mesin dan balik lagi, begitu terus. Nah ini cara yang ketiga yang biasa saya lakukan. Jadi bisa melepas selang yang bawah untuk radiator saja, atau bisa melepas termostat pada mesin mobil kita teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu saja 3 cara kita bisa kerjakan di rumah untuk kita menguras radiator mobil kita, supaya mesin mobil kita tetap adem ya, dingin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya hanya berbagi apa yang saya pahami, yang sering saya praktekkan di bengkel ya. Mudah-mudahan teman-teman video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses dari saya, Rayudi Channel. Thank you, God bless you, bye.